Jadi tadi yang pertama ditanyakan itu untuk data usaha adalah nama usahanya, nama usaha ya. Selanjutnya setelah nama usaha, maka ada form yang harus diisi. Kalau punya NPWP usahanya, ada keterangan NPWP berbeda dengan pribadi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah KBLI. KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya semua jenis usaha yang ada di Indonesia itu sudah diklasifikasi. Kalau tidak salah mencapai 99.000 klasifikasi. Kita tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan usaha kita. Misalnya industri makanan untuk Mamin, industri makanan. Nah, nanti industri makanan ini terbagi lagi ke beberapa bagian. Jadi setelah kita klik industri makanannya, maka di bawahnya akan ada kotak isian kembali yang itu sifatnya masih pilihan yang berkenaan dengan industri makanan gitu. Itu. Kalau misalnya industri tekstil, maka berikutnya akan ada kotak yang minta diisi dengan isian yang sudah tersedia, artinya tinggal pilih kita. Itu. Selanjutnya yang ditanyakan adalah sarana atau fasilitas dari usaha kita, gitu kan. Sarananya apa yang dipakai? Misalnya rumah, dapur, gitu kan. Terus apa? Kalau misalnya online berarti laptop, gitu kan, komputer, HP. Karena di situ juga ada misalnya untuk klasifikasi jenis jualan online gitu kan, menggunakan media. Atau misalnya ada orang yang beranggapan pedagang keliling mah nggak usah kali kalau cuma warung mah. Ada pedagang keliling aja ada di situ. Berdagang keliling misalnya gitu. Ada jelas keterangannya gitu. Tinggal nanti jadi yang didagangkannya apa juga ada kriterianya. Gitu. Selanjutnya setelah fasilitas ada pertanyaan pilihan, dia ada di kawasan atau di luar kawasan, ada di dalam kawasan atau di luar kawasan gitu kan. Selanjutnya tempat yang digunakannya sewa atau bukan sewa. Itu pilihannya cuma dua, sewa atau bukan. Kalau tadi kawasan dalam kawasan luar kawasan, terus yang kedua tempat yang digunakan sewa atau bukan sewa. Selanjutnya pertanyaannya adalah eh, modalnya berapa? Kekayaannya berapa? Kekayaannya berapa? Kekayaan bersihnya. Terus omset hasil dari setahunnya berapa gitu. Nanti ada keterangan misalnya untuk mikro paling kekayaan paling tinggi 50 juta untuk mikro. Kalau untuk kecil misalnya 50 sampai 500 juta gitu. Terus kalau misalnya omset atau penghasilan, biasanya ada keterangan tidak melebihi pokoknya ada ketentuannya, keterangannya gitu. Yang kita bisa ikuti itu gitu kan. Nah jika itu sudah selesai, maka sebenarnya tahapannya sudah hampir selesai karena tahapan berikutnya setelah data profile, terus data usaha, tinggal draftnya, tinggal previewnya, tinggal nanti kita lihat di situ NIB kita atau UMK kita sudah ada, tinggal diklik aja. Jadi nanti ada preview. Kalau ini kan tinggal cetak karena ini sudah jadi. Nanti di sini ada dua, yang ini, yang NIB dan yang UMK. Kita cek dulu ada yang masih perlu dibenerin enggak gitu kan, ada yang perlu diperbaikin enggak gitu kan. Kalau misalnya ada, berarti kita harus kembali karena di bawahnya nanti ada pilihan, ada lanjutkan, ada kembali gitu kan. Kalau misalnya sudah oke, nanti biasanya paling bawah tuh ada. Kalau misalnya sudah oke, kalau di sini karena sudah jadi tidak ada, ini sekadar info saja. Biasanya ada paling bawah di sini sudah menyetujui semuanya. Jadi kalau misalnya belum kita checklist kotak di sini persetujuannya, dia hanya ada tulisan kembali di sini warnanya merah. Kalau tulisan kembali warnanya merah, walau tuliskan lanjutkan warnanya hijau. Nah, kalau sudah kita klik di sini, maka